Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, para santriwati rahimani Allah wa iyakun. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Muharramatun, perkara-perkara yang diharamkan. Istahana biha kathirun minan nisa, yang kebanyakan kaum wanita meremehkan perkara-perkara tersebut, padahal jelas-jelas diharamkan. Yajibul istinabu minha, di mana perkara itu wajib untuk dijauhi, padahal perkara tersebut wajib bagi kita untuk menjauhinya. Perkara yang berikutnya as-sabi'u, yang ketujuh ya sekarang. Yang ketujuh adalah al-baqa'u, tetap tinggal, ma'azzauji, bersama seorang suami, alladzi la yusolli, yang tidak mendirikan salat. Jadi tinggal, hidup serumah bersama seorang laki-laki, suami yang tidak salat, ini termasuk hal yang haram. Dijelaskan di sini, inna tarkas salati, sesungguhnya meninggalkan salat itu minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Dan hadisnya sudah kita bacakan ya dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya perbuatan meninggalkan salat itu perbuatan kekufuran. Dan sudah kita bahas, banyak dari kalangan para sahabat dan tabi'in itu tegas-tegas mengatakan bahwa seorang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja dalam keadaan ingat tidak lupa, hingga keluar waktu sholat, sudah habis waktu sholat, maka dia dihukumi kufur dan murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dahulu berpandangan tidak ada satu amalan di antara amal-amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran, melainkan amal sholat. Jadi amal sholat ini jika ditinggalkan, maka menyebabkan pelaku yang meninggalkannya itu jatuh kepada kekufuran. Dan ucapan sahabat atau riwayat dari sahabat ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, menukil ucapannya Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala, di mana Abdullah bin Syakik mengatakan bahwa dahulu para sahabat tidaklah memandang ada satu amalan yang mana meninggalkan amalan itu menyebabkan kekafiran, melainkan apa? Salat. Jadi salat kalau ditinggalkan itu menyebabkan jatuh kepada kekafiran. Maka dari itu di sini penulis mengatakan inna tarkas salati, sesungguhnya meninggalkan salat
itu minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Bal huwa, bahkan perbuatan itu mukhrijun, bisa mengeluarkan orang yang meninggalkan sholat itu minal millati, dari agama Islam. Apa yang disampaikan oleh penulis di sini dan disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah juga, ini bukan berarti Islam itu keras. Justru Islam itu sayang dengan umatnya. Allah sayang dengan umatnya. Jangan sampai umat Islam meninggalkan sholat. Sebab meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan seorang yang sudah mengaku beragama Islam atau sudah bersahadat dengan 2 kalimat syahadat jatuh kepada kekufuran. Ini adalah bentuk kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyelamatkan hambanya jangan sampai nantinya masuk neraka. Sebagaimana ditanyakan kepada penduduk neraka Sakor, ma salakakum fis Sakor? Apa yang membuat kalian wahai penduduk neraka Sakor terjerumus dalam neraka Sakor? Qalu, mereka yang ditanya menjawab, penduduk neraka Sakor menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak pernah mendirikan sholat. La ilaha illallah. Dihukum oleh Allah Ta'ala dalam neraka Sakor. Kalau seorang itu tidak mau mendirikan sholat. Maka apakah layak seorang wanita muslimah yang ingin meraih surganya Allah, yang ingin dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tetap tinggal menjadi pendampingnya seorang laki-laki yang tidak sholat? Jawabannya apa? Tidak layak. Oleh karena itu akhwat, apabila nanti antunna sudah siap untuk menikah, pilihlah seorang pemuda sebagaimana dalam hadis yang baik agama dan akhlaknya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau tidak salah riwayatnya demikian berbunyi, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian wahai para wali wanita, bapak-bapaknya gadis-gadis, man tardawna dinahu wa khuluqah, seorang pemuda, seorang laki-laki yang kamu ridho, yang kalian ridho dengan agama dan dengan akhlaknya. Ridho dengan agama maksudnya agamanya pemuda ini baik, laki-laki ini baik. Pantas dijadikan menantu. Pantas dijadikan sebagai pendamping hidupnya bagi anak gadisnya. Pendamping hidup bagi anak gadisnya. Wa khuluqah, dan kalian ridho dengan akhlaknya. Ya. Maka fazawwijuh, kata Nabi, nikahkanlah pemuda itu dengan putri-putri kalian. Disuruh menikahkan. Ini penting sekali untuk difahami agar para gadis, para muslimah jangan hanya terpikat dengan ketampanan seorang pemuda. Tampan itu bertahan berapa tahun, akhwan? Tampan itu. Kalau sudah gemuk seperti saya sudah gak tampan lagi. Apalagi sudah keriput, sudah mbah-mbah. Ya. Tampan paling sampai usia 40. Tampan kalau akhlaknya tidak baik. Misalnya ada pemuda tampan, setelah menikah istrinya dipukuli setiap hari. Ya Allah, ya ilahi. Bagaimana? Apakah ada kebahagiaan di sana? Tampan kalau tampannya diobral di luar bagaimana? Ada Ustaz, ketampanan diobral di luar banyak. Diobral ya. Dia kalau dalam bahasa anunya itu apa? Laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangan ya. Lihat sana, lihat sini, goda wanita sana, goda wanita sini. Istrinya di rumah menderita. Apa yang diharapkan dari ketampanan seorang laki-laki? Dan jangan dilihat laki-laki itu dari gelarnya. Oh, saya nanti kalau menikah harus dengan misalnya pemuda yang punya gelar LC misalnya, lisen, baccalaureus, harus LC. LC itu apa? Lucu, misalnya gitu ya. Harus SAG, sarjana agak ganteng misalnya gitu. Harus DRS. Oh, DRS sudah enggak ada. DRS itu pasti sudah tua. Kalau gelarnya DRS sudah tua. Wong saya aja SAG sudah tua. Harus DRS. DRS itu apa? Di rumah saja misalnya. Buat apa? Atau gelarnya MA. Mahasiswa nggak pernah lulus. Mahasiswa abadi. Nggak pernah lulus. Ngaku mahasiswa. Ya memang betul mahasiswa dia. Tapi nggak pernah lulus. Nggak pernah dapat gelar sarjana misalnya. Buat apa, akhwat? Ya, kalau akhlaknya buruk, agamanya buruk. Sekarang punya gelar LC.
tapi sholatnya misalnya di rumah, tidak sholat berjamaah. Gelar LC tidak pernah baca Quran misalnya. Gelar LC misalnya kasar dengan istrinya misalnya. Gelar LC misalnya dia tidak baik dengan tetangganya. Gelar LC tidak mengamalkan ilmunya. Buat apa? Ya. Ada sebagian pemudi kalau didatangi pemuda-pemuda yang kaya senang, Masya Allah. Ini calon saya kaya raya, jangan. Jangan yang dipilih hanya kayanya. Pilih yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus. Ya syukur-syukur kalau punya LC, MA, DR, ya. Syukur-syukur kalau dia berkecukupan. Masya Allah. Jadi begitu ya. Kita lanjutkan. Walidzalika, oleh karena itulah, fa innahu la yajuzu. Maka sungguhnya tidak diperbolehkan lil muslimati, bagi muslimah, antabko, untuk menetap tinggal ma'atarikis sholati, bersama orang yang meninggalkan sholat. Jadi tidak boleh seorang wanita muslimah yang baik-baik tinggal menetap dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Kenapa? Li'annahu kafirun, karena dia telah terjatuh dalam kekafiran suaminya. Wala yajuzu, dan tidak boleh juga laha baginya, bagi seorang wanita muslimah, antabko, untuk tinggal menetap ma'al kafiri, bersama kafir. Maksudnya apa ini? Yang kalimat yang kedua ini. Kalimat yang kedua itu begini, akhwat. Ada wanita muslimah itu tapi mu'allafah, baru masuk Islam. Jadi misalnya di Amerika, di Inggris, di Perancis, di Belanda, ada dakwah Islam di sana, dakwah Islamiyah. Kemudian wanita Belanda asli yang dulunya agamanya non-muslim, itu masuk Islam. Berarti menjadi wanita muslimah. Saya tanya, kalau suaminya masih belum masuk Islam, berarti suaminya masih apa? Kafir, di luar Islam, non-muslim. Maka dia tidak boleh menetap bersama suaminya. Jalan satu-satunya bagaimana? Jalannya bagaimana supaya dia masih boleh menetap bersama suaminya? Suaminya diajak masuk Islam. Kalau suami yang menolak masuk Islam, dia minta ditalak, diceraikan baik-baik. Karena kenapa? Karena wanita muslimah tidak boleh memiliki suami yang jelas-jelas non-muslim. Jelas ini akhwat? Ini harus difahami. Berbeda dengan laki-laki muslim. Dia boleh menikahi wanita Nasraniyah, ahlul kitab, atau wanita Yahudiyah. Tapi dengan catatan yang sangat ketat, tidak boleh digampangkan. Sebab di zaman ini banyak wanita-wanita Nasraniyah dan Yahudiyah, dia menjadi misi bagi agamanya untuk memurtadkan nanti suaminya di belakang hari. Na'udzubillahi min dzalik. 6. Jadi sudah paham ini ya, kalimat yang kedua ini. Wala yajuzu, dan tidak boleh antardo, dia wanita muslimah itu ridho bil kafiri, dengan seorang laki-laki yang kafir. Jadi tidak boleh. Jadi laki-laki kafir itu tidak boleh, ya. Wanita muslimah tidak boleh menetap bersama laki-laki yang kafir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan jangan tertipu dengan laki-laki, ya toh? Jangan tertipu dengan laki-laki. Maksudnya dengan laki-laki yang tidak baik. Jadi ada beberapa laki-laki itu mengaku, saya tak masuk Islam aja. Jadi begini, ada seorang wanita muslimah tulen, lahirnya dari lahir sudah muslimah, sudah beragama Islam. Kemudian dia punya calon suami, teman kuliahnya misalnya non muslim, tapi mengaku nanti saya akan masuk Islam kalau saya kalau saya diperbolehkan meminang adik misalnya. Jangan percaya. Sekarang banyak kasus setelah menikah itu justru wanitanya dimurtadkan. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah punya anak, wanitanya dimurtadkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi masih banyak ya para akhwat, pemuda-pemuda yang muslim, akhlaknya baik, agamanya baik. Masih banyak tidak? Masih banyak. Ya, stoknya di pondok pesantren masih banyak, insyaallah taala. Taib. Yang ke-8 sekarang, ats-tsaminu. Yang ke-8, takhirus sholati, mengakhirkan sholat. Ini termasuk perbuatan yang haram atau menunda-nunda sholat. Mengakhirkan sholat di sini secara garis besar adalah mengakhirkan sholat atau menunda-nundanya hingga hampir habis, bahkan telah habis waktu sholat. Jadi sampai habis waktu sholat, menunda-nundanya sampai habis waktu sholat. Jadi tidak boleh mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktu sholat. Taib, disebutkan di sini min kabairidz dzunubi,
termasuk dosa-dosa besar adalah takhirus sholati, menunda sholat an waktiha, dari waktunya. Jadi menunda sholat dari waktunya. Menunda sholat dari waktunya. Al-masyru'i, yang disyariatkan. Binaumin, disebabkan tidur. Ini. Bagaimana itu? Sudah adzan asar sana. Allahu Akbar, sengaja tidur ini. Ini tidak benar ini kalau sudah adzan. Kecuali dia tidur dari ba'da duhur, sebelum asar sudah tidur, kemudian bablas. Jadi molor tidurnya sampai bangun-bangun sudah hampir habis waktu asar. Ini berbeda loh ini. Ini namanya tertidur atau ketiduran. Kalau yang pertama tadi sudah adzan baru tidur, ini namanya menidurkan diri namanya. Ya, sengaja tidur sudah masuk waktu sholat, tidak boleh ini. Hal yang terlarang seperti ini. Aulahwin, atau disebabkan main-main, sendaguro, berbuat perbuatan yang melalaikan. Jadi misalnya belum sholat asar sudah adzan malah main sepak bola misalnya, atau main futsal. Ini banyak anak-anak muda, generasi muda kita demikian. Wa ghairihi, atau yang selainnya, bi ghairi udrin syar'i, tanpa adanya udzur syar'i. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan syariat. Udzur syar'i itu apa? Alasan yang dibenarkan syariat. Wa qad tawa'adallahu bil waili, dan sungguh Allah telah mengancam bil waili, dengan neraka wail, liman yata'akharu, bagi siapa saja yang menunda-nunda anha, dari sholatnya, yang mengakhirkan sholatnya. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kecelakaan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Bagaimana ini? Ada orang sudah sholat kok celaka? Iya. Sebab dia ini menunda-nunda sholat, bukan segera melaksanakan sholat. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka ang sholatihim, dari sholat mereka sahun, mereka lalai. Qala nukhbatun minal ulama, berkata ulama-ulama pilihan. Qala nukhbatun minal ulama'i, berkata ulama-ulama yang terpilih. Fa'adzabun syadidun, makna fawailun itu adalah fa'adzabun syadidun, maka siksaan azab yang berat, lil musallina, bagi orang-orang yang mengerjakan salat, namun alladzina hum, mereka adalah orang-orang yang an salatihim, tentang salat mereka lahun, mereka lalai. Jadi salatnya itu lalai. La yuqimunaha ala wajhiha, dia tidak mendirikan salatnya sesuai dengan tata caranya. Ala wajhiha maksudnya di atas tata caranya. Jadi mendirikan sholatnya atau mengerjakan sholatnya sekedar gugur kewajiban itulah, akhwat. Jadi tidak sesuai dengan tata caranya, kaifiyahnya, sifat sholatnya. Wala yu'addunaha, dan mereka tidak menunaikannya fi waktiha, pada waktunya, sesuai dengan waktunya. Jadi melaksanakannya bukan pada waktunya. Sudah habis waktunya baru sholat. Sholat asar sudah pukul 5.20, bahkan sudah adzan maghrib baru sholat asar, dan seterusnya. Maka seperti ini termasuk dosa besar, karena ini perkara yang haram. Jadi ini perkara yang haram. Walaupun masih mengerjakan sholat, tapi sudah dicela dalam agama kita, sebab tidak menegakkannya sesuai dengan tata caranya, dan tidak menunaikannya pada waktunya. Thayyib. Ini tadi tentang apa? Meninggalkan sholat. Sehingga keharaman yang ke-8 apa? Akhwat, kok meninggalkan sholat apa? Menunda-nunda, mengakhirkan waktu sholat. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9. At-tasi'u, yang ke-9 adalah termasuk perkara haram yang banyak dikerjakan, dianggap remeh oleh kaum muslimah, wanita-wanita muslimah, adalah tarkul amri bil ma'rufi. Mereka wanita-wanita muslimah meninggalkan menyuruh orang lain berbuat yang ma'ruf, wa nahyi, dan mencegah anil munkar, dari kemungkaran. Jadi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar itu tercela loh, akhwat. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar itu tercela.
Tercela. Jadi kita ini tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu dengan bijak, dengan lemah lembut, tidak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat kita, dengan lemah lembut. Sebab kalau kita membiarkan kemungkaran, itu di dalam Islam tercela. Padahal kita punya ilmunya, tahu bahwa itu adalah perkara-perkara yang munkar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dasarnya, ini dalilnya ya, surah Ali Imran, surat ketiga ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun. Wal takun minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, segolongan manusia. Hendaknya ada di antara kalian segolongan manusia orang yad'una ilal khair, yang mengajak, menyeru untuk berbuat kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh, memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita mau melaksanakan 3 hal ini, apa 3 hal? Mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, menyuruh berbuat ma'ruf. Yang ketiga, mencegah dari kemungkaran. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dalil yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ayat tadi, akhwat, ayat tadi, mohon maaf, lupa saya ingatkan. Ayat tadi, kalau ada orang tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh ayat tadi, apa yang diperintahkan di dalam ayat tadi, berarti tidak mau mengajak orang kepada kebaikan, tidak mau menyuruh orang berbuat ma'ruf, tidak mau mencegah dari kemungkaran, maka dia bukan orang-orang yang beruntung. Itu begitu maksudnya. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat itu bahwasanya orang yang meninggalkan 3 perbuatan itu berarti mereka bukan orang-orang yang beruntung, alias mereka adalah orang-orang yang celaka. Dalil yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak hadisnya. Man ra'a minkum munkaran. Man, siapa saja, ra'a yang melihat, minkum, di antara kalian, munkaran, perkara yang munkar. Siapa di antara kalian yang melihat perkara yang munkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah perkara mungkar itu biyadihi, dengan tangannya. Jadi kalau ada orang melihat kemungkaran, rubahlah dengan apa? Tangan. Kemudian yang kedua, fa illam yastati, apabila dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan apa? Tangannya, maka fa biqalbihi, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Ini riwayat, salah satu riwayat ya. Di riwayat yang lain agak panjang. Fa illam yastati fa bilisanihi, begitu dalam riwayat yang lain. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, dengan menasihati, memberikan penjelasan dan seterusnya. Baru fa illam yastati fa biqalbihi, dalam satu riwayat begitu. Kalau di riwayat ini langsung fa illam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak mampu melakukan dengan tangannya, maka hendaknya melakukan dengan apa? Hatinya. Jadi minimal kemungkaran itu diingkari dengan apa, akhwat? Dengan hati minimal. Jangan sampai kita melihat kemungkaran, tidak kita rubah dengan tangan kita, tidak kita rubah dengan lisan kita, hati kita pun mendiamkannya. Tidak boleh. Wadzalika at'aful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan hadisnya rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 49. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat ya, dalam satu riwayat disebutkan walaisa wara'a dzalika minal iman, dan tidak ada di belakang itu semuanya minal iman, dari keimanan, tidak ada di belakang itu semuanya dari keimanan, habbatu khardalin, sekalipun sebiji khardal, biji sawi.
Jadi di belakang itu tidak ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Kalau seorang itu membiarkan tidak mengingkari kemungkaran sekalipun hanya dengan hati. Jadi harusnya kita mengingkari kemungkaran. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan. Jika tidak mampu dengan hati. Ya, jangan sampai kita membiarkan kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran sekalipun dengan hati. Kemudian waqala ta'ala, dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi walaupun para santriwati ini perempuan, tetap amar ma'ruf nahi mungkar disuruh untuk menegakkannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya laki-laki, semua dari kita bertugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Jadi tidak melebihi kemampuan kita. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknati orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu dilaknati oleh Allah. Mim bani Israil, orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel. Ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud. Jadi Dawud melaknati mereka. Wa Isa bin Maryam, dan Isa putranya Maryam. Nabi Isa juga melaknati mereka. Kenapa mereka dilaknati? Ini alasannya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan bima apa-apa asaw, yang mereka durhaka dengannya. Wa kanu, dan mereka dahulu ya'tadun, berbuat melampaui batas. Jadi kenapa mereka dilaknati? Karena mereka berbuat maksiat, durhaka, dan melampaui batas. Jadi Bani Israel dulu itu suka berbuat maksiat. Dan mereka melampaui batas. Ada lagi alasannya, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka dahulu la yatanahawna, tidak saling mencegah. Mereka dahulu tidak saling mencegah am munkarin fa'alu, dari kemungkaran yang mereka perbuat. Jadi Bani Israel dahulu ya. Kenapa sampai dilaknati oleh Daud dan Isa? Kalau ada yang berbuat maksiat, kemungkaran di antara mereka, itu temannya diam. Tidak mencegah. Misalnya begini, kita ambil contoh ya akhwat ya. Akhwat bisa menerapkan ini di pondok pesantren ini, misalnya. Misalkan ya, misalkan mohon maaf. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada akhwat dengan akhwat, si A dengan si B. Berbincang menyendiri berdua. Ternyata dua orang ini sedang ghibah, melakukan ghibah. Menggunjing, ngerasani, membicarakan aibnya saudaranya. Maka yang tahu si C harus memberitahu. Oh, dalam Islam tidak boleh, haram kita ghibah. Ghibah itu permisalannya seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Apakah tega kita? Apakah kita mau makan bangkai saudara kita sendiri? Tidak ada yang mau. Orang yang berakal tidak ada yang mau. Maka diamar ma'rufin nahi mungkar. Tapi dengan lemah lembut. Sudahlah, kita gunakan untuk baca Quran atau apa. Atau cerita-cerita yang bagus. Jangan menggibah orang. Jika, perhatikan, dia melihat kemungkaran itu, dikhawatirkan seperti Bani Israel. Dilaknat dikarenakan mereka tidak saling apa? Nasihat menasihati, tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Kemudian Allah berfirman, labi'sa ma kanu yaf'alun. Labi'sa, sungguh amat buruk makanu, apa yang dahulu mereka yaf'alun perbuat. Jadi perbuatan Bani Israel sungguh buruk. Pertama apa? Mereka berbuat maksiat. Yang kedua, berbuat melampaui batas. Yang ketiga, tidak saling mencegah perbuatan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ya, maka sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 78 al-ayah ats-tsaminatu was-sab'un wat-tasi'atu was-sab'un, 78 dan 79. Yang terakhir, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi,
Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah itu punya tangan. Dan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu memiliki tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangan makhluk itu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf, sungguh benar-benar kalian menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, ya. Kemudian walatan hawunna anil munkar. Walatan hawunna anil munkar. Dan sungguh benar-benar kalian mencegah kemungkaran, ya. Atau la yushikunallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kalau kalian tidak mau menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, la yushikunallahu, sungguh benar-benar Allah akan, ya, sungguh benar-benar hampir atau dekat Allah akan an yab'atsa, mengirim, alaikum, kepada kalian, iqaban, hukuman, mengirim hukuman, minhu, darinya. Summa, kemudian, tad'unahu, kalian berdoa kepada Allah, berdoa kepadanya, fala yustajabu, namun tidak dikabulkan, lakum, untuk kalian. Akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2169. Hadisnya nomor 2169 dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi dihasankan, dinyatakan hasan sanadnya oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersumpah, demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya. Maka sungguh benar-benar kalian itu menyuruh berbuat baik, ma'ruf, dan sungguh benar-benar kalian itu mencegah dari kemungkaran, atau kalau kalian tidak mau, Allah sudah dekat, hampir-hampir mengirim kepada kalian, mengirim untuk kalian hukuman darinya. Kemudian ketika datang hukuman itu, kalian berdoa kepada Allah, sudah tidak dikabulkan lagi untuk kalian. Jadi kalau sudah Allah murka, doa kita tidak dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bermanfaat akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, apa yang singkat ini yang bisa disampaikan walaupun sebentar 3 poin ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf tadi agak panjang, saya tidak lihat jam, ternyata hampir 1 jam saya mengkaji Umdatul Ahkam, karena Umdatul Ahkam itu saya targetkan karena saya hanya bisa 1 pekan sekali untuk mengajar kajian umum. Saya targetkan 1 pekan bisa membaca 3 hadis. Ternyata penjelasannya panjang sehingga tadi saya agak terlambat. Tapi insya Allah kalau hadisnya pendek, ya pukul 1 lebih sedikit sudah bisa mengajar di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kesimpulannya adalah tadi poin yang ke-7 tadi. Keharaman, yaitu tinggal bersama suami yang tidak sholat. Ini haram. Yang kedua, keharaman berikutnya menunda-nunda atau mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholatnya ditunda-tunda. Kemudian yang ke-9, ya, poin yang ke-9, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dicela. Bahkan Bani Israel dilaknati oleh Allah disebabkan mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh. Islam itu agama yang dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Islam itu dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka dilaknat oleh Allah. Dan kerusakan demi kerusakan itu akan timbul di buminya Allah apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab apabila datang azab, siksaan dari Allah, azab itu tidak pilih-pilih. Yang baik terkena, lebih-lebih yang buruk. Ketika Allah mengadab yang buruk, yang baik pun yang terkena. Kenapa? Karena kita ini ibarat naik sebuah bahtera besar, perahu besar. Kalau ada 1 orang yang melubangi perahu di bawah, kemudian yang lain melihat ada seorang melubangi perahu itu dibiarkan, tenggelam semua enggak? Seluruh penumpang perahu itu tenggelam semua. Karena kita ibarat naik perahu. Ada yang melubangi dibiarkan, alah enggak apa-apa, itu kan dilubangi kecil. Tahu-tahu airnya masuk, tenggelam semuanya.
yang bagus, yang baik akhlaknya pun, yang tidak turut serta dalam melubangi perahu pun akan juga terdampak tenggelam juga disebabkan mendiamkan kemungkaran. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.